gonjang ganjing Bapa. Tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami berjalan di dalam kemenangan-kemenangan. Haranana ya Habasi, dunia boleh menggunakan Yesus tidak pernah menggunakan. Itu yang kami percaya. Dunia boleh meninggalkan kami, tapi kami gak peduli. Seperti mana? Jangan pernah ambil rohmu dari mana. Itu yang dikatakan dalam dan itu yang kami mau Bapa. Jangan pernah ambil rohmu daripada kami. Sebab kami butuh rohmu. Roh Tuhan. Damaikanlah hati kami. Masuki hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah di pagi hari ini kami bisa memulai hari ini dengan damai sukacita. Sehingga pada saat kami melangkah di hari demi hari, bahkan tahun demi tahun, bulan demi bulan, kami bisa menemukan damai sejahtera. Kami ingin memulai ibadah ini. Pimpinlah dari awal sampai akhir. Sertai ya Bapa, segala semua ya Bapa, dari pemain musik, multimedia, segala soundman atau sound Tuhan, juga yang ada di mimbar Tuhan, Kau pimpin, Kau sertai Bapa. Apapun yang terjadi nanti terjadilah sesuai dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kau ambil alih Bapa, kami percaya Tuhan, Kau duduk di atas puji-pujian kami Bapa. Karena itu dikatakan firman-Mu ya Bapa. Kami memperkatakan firman-Mu dengan percaya Tuhan, bahwa Kau duduk di atas puji-pujian kami ya Bapa. Pimpin kami semua ya Bapa, dari awal pertengahan akhirnya Bapa, biar apapun yang terjadi nanti terjadi dalam kehendak-Mu. Kami serahkan segala pujian, hormat, syukur kembali ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Dia baik dulu, sekarang dan selamanya. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan
ya. Kita mau memberkati satu sama lain. Kita katakan Victory diberkati 5 orang. Saya diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Kita semua diberkati untuk memberkati. Haleluya. Kita percaya tahun baru ini adalah tahun yang penuh berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita mau angkat tangan kita di atas kepala dan kita mau katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Gereja Victory menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan datang berduyun-duyun dari utara, timur, selatan, dan barat untuk memuliakan Tuhan, dipulihkan dan melayani Tuhan Yesus di Gereja Victory. Setiap hari Minggu ada 1.000 orang datang beribadah ke gereja ini.
ada mujizat terjadi dalam gereja Victory ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang miskin menjadi kaya, yang terhilang diselamatkan, yang berdosa menjadi bertobat, dan yang terikat dilepaskan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di gereja ini sehingga nama Tuhan ditinggikan. Siapapun yang datang ke gereja ini dijamah, diberkati dan dipulihkan Tuhan. Keselamatan terjadi atas semua jemaat Victory, mulai dari Victory Kids sampai Victory Umas. Semua jemaat diselamatkan Tuhan di dunia dan dibawa ke surga yang mulia. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, saling mendukung dan rela berkorban, serta taat kepada pimpinan Tuhan dan para pemimpin. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang kekurangan, Tuhan berkati berlimpah-limpah sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Semua jemaat Victory saling mendukung, saling mengasihi dan hidup dalam takut akan Tuhan serta melayani Tuhan. Pelayanan Victory Kids semakin maju. Anak-anak datang berduyun-duyun dalam gereja ini. Ada 1000 anak-anak yang memuliakan Tuhan di gereja ini. Ada banyak guru-guru yang datang mengajar kebenaran firman Allah. Victory Generation bangkit. Anak-anak muda dalam gereja Victory bangkit jadi pemenang. Ibadah Victory Generation tiap minggu diurapi Tuhan. Ada 1000 youth dan teen datang beribadah ke gereja Victory, melayani pelayanan youth bangkit. Para leader hidup dan dalam kekudusan penuh kasih Tuhan serta melayani Tuhan. Saling bergandengan tangan memuliakan Tuhan dan mencari jiwa baru. Banyak anak-anak muda datang melayani Tuhan, dipulihkan dan diselamatkan di gereja ini. Victory Men diberkati Tuhan. Setiap minggu Tuhan menambahkan dengan banyak jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati semua pekerjaan dan pelayanan Victory Men. Keluarganya diberkati dan anak-anaknya hidup dalam kekudusan dan perlindungan Tuhan. Semua Victory Men hidup takut akan Tuhan dan menjadi terang dunia. Victory Women diberkati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa. Setiap melayani Tuhan dan keluarganya, Victory Women menjadi penolong bagi suami dan hidup dengan penuh kekudusan. Victory Women menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan dan orang lain. PKV diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa baru dan pemimpin baru. Terjadi pertobatan, mujizat dan keselamatan dalam setiap pertemuan. PKV, ada 100 PKV di gereja Victory yang tiap minggu bersatu beribadah memuliakan Tuhan. Umas diberkati Tuhan, semua hidup sehat dan senantiasa mengalami perlindungan Tuhan. Umas menjadi pendoa bagi gereja dan jemaat Victory. Umas menjadi berkat bagi sesama dan menjadi teladan bagi keluarga dan semua orang. Victory Men diberkati, dijauhkan dari sakit penyakit dan dosa. Tuhan Yesus melindungi dengan darahnya dan semua melayani dengan kekudusan dan penuh urapan. Semua WL, singers, tamborin, sound, filming, multimedia dan pemain musik dipimpin Roh Kudus dan mengalami transformasi kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan, pekerjaan dan pendidikan dengan berlimpah-limpah. Gembala dan istri dan anak-anak hidup dalam kekudusan, hidup rukun selalu, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling pengertian dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Tahun 2021 adalah tahun penuh berkat Tuhan bagi semua jemaat Victory. Semua jemaat dan pelayan Tuhan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menghormati Tuhan serta melayani Dalam ayat 12, ayatnya yang ke-13 itu, tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dan Dia yang mempunyai pertimbangan yang penuh. Bahwa manusia boleh mempunyai kekuatan, manusia boleh mempunyai ide, pengertian segala macam, tapi dari Dia kuncinya. Tapi Dialah kekuatan kita yang paling terbesar. Dialah seorang sahabat dan Engkaulah besar. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
badai kanan kiri menerpa. Walau percaya kami tak akan goyah Tuhan. Ya Tuhan, kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah sebab Engkau sertaku, sertaku sejauh langit, oh, sejauh
jauh langit dari bumi. Begitu besarnya pengorbananmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Di minggu pertama ini Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami telah menerima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Tetap Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu, biar dari mulut bibir hamba-Mu itu Tuhan turun pesan-Mu ya Bapa, sehingga kami yang mendengar bisa mengerti Bapak, bisa mendapatkan hikmat daripada-Mu, sehingga kami gak hanya bisa mendengar tapi kami bisa melakukan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhirnya, biar apapun yang terjadi nanti terjadi sesuai dalam kehendak-Mu. Penuhi setiap kami, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami Bapak. Apapun yang terjadi nanti terjadi sesuai dalam kehendak-Mu. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini, dan puji-pujian yang luar biasa ya, penyembahan yang luar biasa oleh tim Praise and Worship dan pemain musik rebana juga membawa hadirat Tuhan untuk kita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan tetap menjaga kekudusan untuk setiap pelayan Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya. Saudara yang punya Alkitab, mari buka bersama-sama Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Wah, belum ya. Saya tunggu. Matius 1 ayat 23. Mari buka Alkitab semua. Yang di rumah juga mari buka Alkitab semua ya. Tuhan Yesus memberkati untuk semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya saudara juga menerima berkat sebagaimana yang datang beribadah di gereja. Kalau kita punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, baru kerinduan aja Tuhan sudah berkati kita. Haleluya. Apalagi kalau kita sudah ikut terlibat dalam ibadah, bukan hanya sekedar menonton, tetapi terlibat, ikut. Kalau nyanyi, kalau dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, baca Alkitab semuanya. Amin. Matius 1 ayat 23 yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, saudara, di bulan Januari kita masih dekat dengan hari Natal ya. Baru seminggu hari Natal. Jadi memang tema ini Immanuel masih relevan bagi kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Jadi saudara-saudara, zaman ke zaman orang mencari namanya Allah. Ada yang pergi ke gua, ada yang pergi ke gunung, ada yang mencari ke pinggir-pinggir pantai Allah itu. Mereka mencari di bawah pohon-pohon besar. Mereka mencari Allah itu. Kalau ke Bali, di tengah jalan, di pinggir jalan, di dekat sungai, di dekat pantai, itu banyak sembahan-sembahan. Ya. Kalau ke Pulau Bangka juga begitu, di dekat-dekat pintu rumah orang banyak ya, saudara. Nah, ini banyak orang mencari Allah ya. Dan mereka ingin Allah itu menyertai mereka. Tetapi mereka tidak tahu Allah seperti apa yang dapat menyertai mereka. Banyak orang harus membawa makanan, harus membawa sapi, kadang-kadang ayam ya, dan dilempar ke kawah gunung, saudara. Karena mereka berpikir disitulah tempat Allah. Banyak orang juga membawa sesembahan dan kemudian dilarungkan ke laut, larungkan ke sungai, karena mereka ingin memberi kepada Allah, saudara. Mereka ingin bersatu dengan Allah, tetapi mereka tidak tahu Allah seperti apa itu. Tetapi pada hari ini firman Tuhan nyatakan kepada kita bahwa Allah itu sudah datang sebagai manusia, dan dia disebut orang namanya siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah itu adalah roh. Beda dengan agama-agama yang lain. Ya, mereka berkata Allah kami ini patung ini, Allah kami ini sat, ya katanya. Kalau sat
itu bentuknya apa? Padat, cair atau gas, ya. Allah itu mereka berkata, oh Allah itu tinggalnya di sini loh. Kami sudah bikin tempatnya di sini, di kuil ini. Inilah Allah kami, saudara ya. Tetapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita roh adanya, dan Allah itu ada di mana-mana, dan Dia ingin tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini di tahun 2021 ini, kalau saudara pikir-pikir lagi, di tahun 2020 ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak air mata, ada banyak persoalan. Saudara-saudara, hari ini saya mau nyatakan, kalau Allah tinggal bersama dengan engkau, semua persoalan itu boleh datang, tetapi semuanya akan selesai. Haleluya, amin saudara. Maka itu pentingnya Allah itu tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia harus menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai semua orang, Allah yang menyertai saya dan saudara. Kenapa? Karena saudara-saudara, kalau Allah hanya tinggal di surga, Allah yang nun jauh di sana, sampai-sampai orang harus pasang mic ya, lalu teriak keras-keras untuk memanggil Dia, saudara. Ya, sampai-sampai orang harus pukul-pukul badan, ada yang dipakai pedang lalu badannya ditoreh-toreh begitu sampai berdarah supaya Allah itu muncul, saudara. Itu ada banyak orang mencari Allah seperti itu. Tetapi bukan bertemu dengan Allah, malah bertemu dengan roh jahat, si iblis itu, ya saudara. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang mau dan bisa menjadi siapa saja. Tapi kok Allah manusia? Allah itu menjadi manusia, bukan Allah manusia, ya. Allah itu mau jadi apa saja bisa, ya. Dia mau jadi manusia bisa, tapi manusia jadi Allah nggak bisa, saudara. Allah mau datang menjadi manusia, yaitu karena Dia maha kuasa. Dia dapat melakukan segala perkara. Tetapi manusia mau berkata saya adalah Allah, nggak bisa. Yesus itu datang ke dalam seorang perempuan yang belum menikah, tetapi dia sudah masuk ke dalam rahim Maria itu, dan saudara, dia dilahirkan, dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, Yesus yang datang ke dalam dunia ini, Dia hidup selama 33 tahun, kemudian orang-orang menyalibkan Dia, dan adalah kehendak Allah Dia harus disalibkan. Supaya apa? Supaya oleh darahnya semua orang disucikan dosanya, semua orang diampuni, semua orang disembuhkan, saudara. Dan begitu Dia mati, 3 hari kemudian Dia naik, Dia bangkit. Lalu beberapa hari kemudian, 40 hari kemudian, Dia naik ke surga. Dan begitu Dia naik ke surga, Dia mengirimkan rohnya. Roh Allah itulah yang diam bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini saudara, saya ingin katakan kepada kita yang percaya kepada Yesus, kita memiliki namanya roh Allah. Dan roh Allah itu diam bersama-sama dengan kita. Dalam firman-Nya di Yohanes 1 ayat 14 katakan, Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Allah itu, Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu melalui rohnya, roh kudusnya. Kalau saudara merasa dalam hati saudara, aduh iya saya berdosa nih, aduh Tuhan ampuni saya, itu pekerjaan roh kudus. Kalau saudara digerakkan Tuhan, ayo datang ibadah, ayo datang berdoa, itu digerakkan roh kudus. Kalau saudara berkata dalam hati, aduh iya ini ibadah ini saya merasa dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, itu pekerjaan roh kudus. Kalau saudara didorong Tuhan untuk mengasihi, untuk menegur, itu adalah pekerjaan roh kudus. Jadi ketika saudara mengalami sesuatu dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara, saudara katakan saja sama roh kudus. Dan roh kudus itu akan menuntun, akan menasihati, akan menghibur, dan akan menolong saya dan saudara.
Haleluya, saudara. Inilah yang disebut Allah berdiam di antara kita. Allah itu nggak jauh-jauh, tapi Dia ada dalam diri kita. Pada saat kita berkata, Yesus Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat saya. Pada saat kita terima Dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat kita, Dia menjadi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang di rumah, ya, ingat baik-baik bahwa Allah menyertaimu dan Allah mengasihimu, dan Dia dalam bentuk Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi hari ini, saudara, di tahun yang baru ini, engkau harus percaya bahwa Allah adalah Immanuel yang menyertaimu dan menolong engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang di rumah yang percaya katakan amin. Saya berdoa saudara semua dibuka pikirannya untuk menerima Immanuel, yang berarti Allah menyertai saudara. Dan sebagai tanda saudara menerima Dia, berikan dirimu untuk dibaptis, ya. Sebagai tanda engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau harus beri dirimu dibaptis. Dibaptis artinya apa? Menjadi pengikut Yesus, karena Yesus sendiri pun dibaptis. Sebagai tanda pertobatan bahwa saudara menerima Yesus dan meninggalkan kehidupan yang lama, bahwa saudara meninggalkan agama yang lama dan menjadi pengikut Yesus, saudara dibaptis. Jadi dibaptis itu adalah tanda pertobatan, tanda menjadi pengikut Yesus, tanda bahwa Yesus tinggal dalam diri saudara. Firman menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus sendiri, dan Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk tinggal bersama dengan saudara. Nah kalau begitu Pak Hendra, apa gunanya Immanuel itu? Apa gunanya ada Allah menyertai kita? Apa gunanya ada Tuhan beserta dengan kita? Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Saudara boleh buka Alkitab. Apa gunanya Immanuel? Apa pentingnya Immanuel dalam hidup kita? Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Dikatakan di sana, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi Immanuel beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita, berguna, berfungsi untuk apa? Memberikan keselamatan. Jadi saya dan saudara mendapatkan keselamatan karena adanya Immanuel itu. Allah yang menyertai kita, yaitu rohnya, roh Allah, Roh Kudusnya yang menyertai kita, Dia memberikan keselamatan. Pernah enggak saudara begitu mau menyeberang jalan, tahu-tahu enggak lihat kiri kanan, ada mobil, ada motor, tahu-tahu saudara-saudara tidak ketabrak, tapi itu hampir ketabrak. Pernah saudara? Itu namanya Roh Kudus yang memberkati saudara dan memberikan keselamatan, saudara. Pernah enggak terpleset tapi enggak jatuh? Pernah? Tapi puji Tuhan masih bisa pegangan. Pernah, saudara? Itu pekerjaan Roh Kudus memberikan keselamatan. Haleluya. Pernah enggak saudara makan terus tersedak? Ya, saudara, tapi langsung bisa keluar, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus memberi keselamatan. Karena ada orang, saudara-saudara, terpleset jatuh kebentur kepala mati. Ada orang yang tersedak mati. Ada orang begitu nyebrang ditabrak motor mati, saudara. Tetapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menerima pertolongan Tuhan, itulah pekerjaan Immanuel. Itulah pekerjaan Allah yang menyertai kita, yang memberikan keselamatan kepada saya dan saudara. Haleluya. Jadi kalau kita punya Allah yang menyertai kita, namanya Immanuel, Dia memberikan keselamatan. Tadi saya katakan yang cerita-cerita tadi itu keselamatan di dunia. Tetapi lebih jauh lagi keselamatan di surga, saudara, ya, keselamatan di akhirat. Kalau saya dan saudara meninggal hari ini karena penyakit atau karena apa saja, meninggal, saudara, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Dia menyediakan rumah bagi kita di surga. Keselamatan itu namanya. Banyak orang yang takut menghadapi kematian.
Banyak orang yang takut menghadapi, saudara, aduh mau mati besok atau mau mati hari ini, aduh gimana, sampai nangis, saudara, ya. Tetapi orang yang punya Immanuel, yang tahu ada Allah yang menyertai dia nggak takut yang namanya kematian. Saya dan saudara kalau masih takut dengan kematian, berarti kita nggak menyadari kita punya Allah. Nah, hari ini saya menyampaikan kabar baik. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara terima Yesus, saudara terima Roh Kudus, saudara menerima keselamatan, dan saudara nggak usah takut mati. Karena begitu saudara mati, ada Tuhan yang datang menjemput dan membawa saya dan saudara ke dalam rumahnya. Amin, saudara. Itu dia, itu iman kita. Setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang punya Immanuel, yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak perlu takut mati. Karena dia memiliki Tuhan yang memberi apa? Keselamatan. Firman Tuhan katakan tadi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bukan saja engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu selamat ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan keselamatan, Tuhan Yesus menyelamatkan karena dia adalah Immanuel. Jadi Immanuel itu berguna untuk memberikan apa yang pertama? Keselamatan. Yang kedua, Immanuel berguna, berfungsi dalam kehidupan kita untuk memberikan apa? Kesembuhan. Saudara lihat Matius pasal 19 ayat yang kedua. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, itu yang pertama memberikan keselamatan, yang kedua memberikan kesembuhan. Matius 19 ayat yang kedua. Sudah dapat semua, katakan amin. Puji Tuhan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti ia. Ia siapa? Namanya Yesus. Mengikuti Yesus, dan ia pun menyembuhkan mereka. Saudara, kalau ini terjadi di masa yang lalu, Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini pun dia masih dapat menyembuhkan engkau. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau saudara lagi sakit, saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan berkata, Immanuel, Allah menyertaiku. Saudara, engkau Tuhan yang menyembuhkan penyakit di masa yang lalu. Hari ini engkau juga menyembuhkan aku. Haleluya. Jadi hari ini siapa yang sakit berteriak, Immanuel, Tuhan engkau sembuhkan aku, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Haleluya. Dan kalau kita mengalami kesakitan, ya saudara, itu enggak enak sama sekali, ya. Saya mengalami 12 hari lebih sakit, dan itu enggak bisa makan, ya, merasa capek semuanya. Waduh, itu benar-benar susah, ya. Merasa dingin badannya, pegal-pegal semuanya, ya saudara, itu tidak enak. Tetapi tiap hari saya berkata, Immanuel, Tuhan engkau penyembuhku, engkau yang menyelamatkanku, engkau yang memberkatiku, engkau Allah Immanuel, engkau yang menyertai aku, engkau memberikan kesembuhan kepada orang-orang di masa yang lalu. Hari ini engkau tetap memberikan kesembuhan. Haleluya. Jadi Tuhan kemudian memberkati saya dan memberikan kesembuhan dalam hidup saya. Haleluya. Jadi saya melihat di masa yang lalu, ya, di akhir tahun itu ada penyakit yang datang kepada saya ingat baik-baik bahwa itu berarti saya manusia yang perlu namanya Immanuel. Karena kalau saya sakit tanpa ada Immanuel, saya nggak punya pengharapan. Saya tidak punya Tuhan yang menyembuhkan saya. Banyak orang yang takut kena penyakit dan sampai stres, saudara. Jadi kemudian meninggal bukan karena penyakit, tetapi karena stres, kepikiran tentang sakit. Kenapa? Karena dia merasa sendiri, tidak ada yang menolong. Itu sebabnya, saudara, kita perlu namanya Immanuel. Bagi orang-orang yang merasa tidak punya pengharapan, dia perlu Immanuel. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini
untuk menjadi Immanuel, menjadi Allah yang menyertai kita dan membawa ke kesembuhan. Saya bersyukur saudara-saudara semua yang sakit ya dan mengalami kesembuhan karena ada Immanuel. Ingat baik-baik yang pernah sakit di tahun 2021 ya kemarin dan kemudian sembuh, itu berarti Immanuel, Allah menyertaimu dan menyembuhkan engkau. Kok tiba-tiba saya sembuh ya? Saya kemarin sakit, tapi hari ini kok saya jadi sembuh ya? Itu berarti ada Immanuel yang menyembuhkan saudara. Apalagi pada waktu saudara sakit, saudara masih giat melayani Tuhan, saudara masih giat latihan, saudara masih giat memberi kepada Tuhan, saudara masih giat mencari Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan itu adalah Allah pembalas, saudara ya. Yang berdosa dibalas, saudara, diberikan neraka. Tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dibalas dengan kesembuhan daripada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dibalas dengan keselamatan dari Tuhan. Jadi kita hidup harus menyadari sekarang, oh Allah menyertai kita. Itu berarti Allah itu pembalas. Allah itu memberkati saya. Allah itu memberikan pertolongan dalam hidup saya. Allah itu menolong kehidupan saya. Dan Allah itu menyembuhkan saya. Haleluya. Itu dia saudara. Allah menyertai kita. Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan dia memberi keselamatan. Yang pertama dan yang kedua memberi apa? Kesembuhan. Yang ketiga, dia memberikan pemulihan. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-29. Yuk kita lihat bersama-sama. Yang ketiga, Tuhan sebagai Immanuel, dia memberikan pemulihan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Yang sudah dapat katakan amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara. Jadi kalau manusia hidup, dia pasti punya persoalan, dia pasti punya beban. Persoalan dengan suami, persoalan dengan istri, persoalan dengan anak, persoalan dengan orang tua, dengan mertua, persoalan dengan keuangan, persoalan dengan penyakit. Banyak orang hidup dengan beban, dengan persoalan setiap hari. Saudara, saya mau katakan, namanya hidup pasti itu ada persoalan. Yang mau hidup harus menanggung namanya apa? Persoalan, saudara ya. Kalau orang tidak mau hidup, udah ke kuburan aja, mati aja, udah ya selesai ya. Tapi kalau masih mau hidup, harus sadar ada namanya persoalan. Semua orang ada persoalan. Mulai dari presiden sampai rakyat ada persoalan. Mulai dari gembala sampai jemaat ada persoalan. Namanya manusia hidup sejak lahir sampai mati, kita akrab dengan namanya persoalan, saudara. Makanya begitu kita lahir, kita teriak nangis. Ada yang lahir di sini ketawa-ketawa? Haleluya, nggak ada ya. Semua bayi-bayi pada waktu dia lahir semuanya nangis. Kenapa? Karena ada masalah, saudara. Tadinya nyaman di perut ibu, lalu begitu keluar, waduh, menghirup napas sendiri, ya saudara, harus makan sendiri, nangis teriak-teriak, ya. Namanya persoalan, saudara, masalah. Jadi kita harus akrab dengan masalah itu. Kita bukan orang yang melarikan diri dari masalah itu, tetapi kita menghadapi masalah itu. Cuma persoalannya, kalau orang berhadapan dengan persoalan, dia tidak punya kekuatan. Kalau saya sendiri berhadapan dengan masalah saya tidak punya kekuatan. Karena saya manusia lemah, persoalan itu lebih besar dari saya. Itu sebabnya kita perlu namanya Immanuel. Kita perlu namanya Tuhan yang menyertai kita. Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita.
bukan Tuhan yang ada di gunung-gunung, bukan Tuhan yang ada di gua-gua, bukan Tuhan yang ada di dukun-dukun, orang-orang pinter, bukan Tuhan yang ada di pantai-pantai, bukan Tuhan yang ada di kuil-kuil, bukan. Tetapi Tuhan menyertai saya. Haleluya. Tuhan menyertai saudara. Itulah Tuhan kita yang luar biasa dan tidak ada Tuhan di dunia ini seperti itu. Jadi kita jangan cari Tuhan yang lain, tapi carilah Yesus. Dialah Immanuel yang menyertai kita. Dia berkata dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kalau kamu letih lesu capek, ya saudara, berbeban berat, punya persoalan besar, mari datang kepadaku. Ya, artinya apa? Kita berdoa, kita minta, Yesus, Engkau berkata, aku berbeban berat, aku datang kepadamu sekarang, aku datang kepadamu. Saudara, dan dia berkata, Engkau akan beri aku kelegaan. Firman-Mu berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara, kalau ada persoalan, ada masalah, ada beban berat, jangan cari orang, jangan cari tetangga, jangan cari siapa aja di pasar, lalu cerita sama dia, gua ada persoalan loh, gua ada masalah loh. Jangan cari teman juga, jangan cari orang-orang di sekeliling saudara lalu cerita, gua ada persoalan sama suami gua, laki gua begini, bini gua begini. Jangan cari orang, tetapi carilah Immanuel. Ya. Berceritalah kepada Immanuel, berdoalah kepada Immanuel. Karena Allah itu menyertai saudara, diam dalam diri saudara. Jadi saudara masuk kamar berdoa, Tuhan, ini beban masalahku, ini persoalanku Tuhan. Saudara masuk ke gereja, saudara berdoa, Tuhan, ini bebanku Tuhan, berikan aku kelegaan. Dan firman Tuhan katakan di situ, ketika saudara sudah datang kepada Tuhan, pikul kuknya. Artinya apa? Jadi kita bukan hanya sekedar datang sampaikan persoalan kita, tetapi kita juga harus pikul kuk, artinya pikul beban kita, berjalan bersama dengan Tuhan, selesaikan persoalan itu bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tidak lari dari persoalan itu, tapi kita menyelesaikan persoalan itu bersama dengan Tuhan. Kita menyelesaikan itu, Tuhan bagaimana caranya menghadapi ini, dan Tuhan akan mengajari kita. Tuhan akan memberitahukan kepada kita, oh harus begini, oh harus begitu, dan Dia akan menuntun kita. Dia berkata, belajarlah kepadaku. Jadi kita perlu belajar kepada Tuhan. Bagaimana Dia punya persoalan, gak ada makanan untuk memberikan kepada 5.000 orang, dan dia berdoa, Bapa, Engkau berkati roti makanan ini. Lalu dia mulai bertindak, ya, dan memberikan roti dan ikan kepada banyak orang. Dan mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Berarti iman itu perlu berdoa kepada Allah Bapa dan bertindak. Jangan tunggu banyak baru memberi, tetapi dari 5 roti dan 2 ikan itu diberikan, dan itu akan menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Kalau saudara punya persoalan dengan keuangan, belajarlah untuk memberi dari apa yang ada pada saudara. Berilah persepuluhan. Aduh Pak Hendra, uang kebutuhan saya kurang, ya. Saya punya uang kurang, aduh banyak hutang. Saudara belajarlah memberi persepuluhan, saudara, ya. Belajarlah memberi kepada Tuhan dengan keberadaan, dengan keuangan saudara. Tuhan akan memberkati, saudara. Haleluya. Jadi firman Tuhan katakan, belajarlah padaku. Artinya apa? Belajarlah dari firman Tuhan. Ketika Yesus ada dalam dunia ini, Dia berkata, berilah persembahan. Dan persembahan itu Yesus tidak lihat yang jumlahnya banyak, tapi Yesus melihat dari dalam hati. Ada seorang janda memberikan sedikit saja, ya, cuman 1 peser, saudara, ya. Itu mungkin seharga 1.000 perak sekarang.
Tapi Yesus berkata, itu lebih berharga daripada pemberian orang-orang kaya. Karena itu adalah pemberian daripada janda itu yang paling terbaik. Karena cuma itu uangnya. Satu-satunya uang 1.000 yang ada pada janda itu, nggak ada uang lagi, dia beri dengan hatinya. Dan Yesus berkata, itulah pemberian yang terbaik. Belajar dari Yesus, belajar dari firman Tuhan. Kita harus memberi, bukan hanya meminta Tuhan tolong, dan begitu Tuhan tolong, kita tidak memberi kepada Tuhan. Belajar memberi kepada Tuhan. Seberapa saudara dapat, saudara ambil persepuluhannya, saudara kasih, berikan saudara, ya. Dan lihat Tuhan memberkati saudara. Amin. Jadi ada 3 hal yang dikerjakan Immanuel dalam hidup kita. Yang pertama apa saudara? Tuhan Immanuel itu apa? Menyelamatkan kita. Haleluya. Yang kedua, Immanuel itu apa? Menyembuhkan kita. Dan yang ketiga, Immanuel itu mengadakan apa? Pemulihan, memulihkan kehidupan saya dan saudara. Kita memiliki Immanuel, kita belajar dari dia, kita datang kepada dia dalam doa, dan kita hadapi setiap persoalan itu, dan kita lihat pemulihan terjadi. Masalah kita selesai. Oh, tidak ada penyakit lagi, dan kita diselamatkan. Kenapa? Karena kita adalah memiliki apa namanya? Immanuel. Dan kalau saudara punya Immanuel, saudara, Allah sudah menyertai saudara, Allah sudah memberkati saudara, Allah sudah menyelamatkan saudara, Allah sudah memulihkan saudara. Belajarlah untuk melayani dia. Kadang-kadang saudara, masalah kita belum selesai, penyakit kita belum sembuh, ya saudara, ya. Dan kita masih menghadapi persoalan dengan keuangan, dengan rumah tangga. Tapi saudara-saudara, Tuhan dalam hidup kita memerintahkan kita untuk melayani. Saudara-saudara, jangan tunggu, oh Tuhan nanti pekerjaan saya selesai, nanti masalah saya selesai baru saya melayani Engkau. Jangan saudara. Seringkali justru masalah kita itu akan selesai kalau kita melayani Dia. Kita melupakan apa yang di belakang dan kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan. Artinya apa? Masalahnya masih ada, persoalannya masih ada, hutangnya masih ada, tapi kita menomorsatukan Dia, kita membawa persembahan kepada Dia, kita melayani Dia, kita mengutamakan Dia, dan apa yang terjadi? Dia mengerjakannya bagi kita, Dia mengatasinya bagi kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menyembuhkan kita, Dia memberkati kita. Haleluya. Itulah Immanuel. Dan pagi hari ini saya rindu kita semuanya berkata, Tuhan Allah Immanuel, Engkau yang sudah dalam diri saya, mari angkat beban saya dan saya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena tahun 2021 di gereja kita adalah tahun melayani Tuhan. Maka saudara, mulai hari ini, di tahun yang baru ini, taruh dalam hati saudara, Tuhan Allah Immanuel sudah melayani saya pun mau melayani Dia. Saya pun mau melayani sesama karena Dia sudah melayani saya. Maka saudara, saya mau datang sebelum jam 7 ya, supaya saya boleh saudara menyiapkan diri melayani Tuhan. Ya, jangan jam 7 baru datang, baru siap-siap, baru tes. Aduh saudara, Tuhan sudah tunggu kita. Ya. Jam 7 mulai, mau siap apa tidak siap mulai. Ya. Berarti mempersiapkan diri sebelum jam 7. Amin semua pelayan-pelayan Tuhan. Amin ya. Tahun 2021 di mana Dia sudah menyertai kita siap untuk melayani Tuhan. Sebelum jam 7 semuanya sudah siap. Semuanya sudah memegang mic dan pas ya, saudara, bahkan 10 menit, 15 menit sebelum jam 7 sudah menyembah Tuhan, sudah membaca firman Tuhan supaya kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita katakan, dari surga yang mulia. Haleluya. Dari surga yang mulia, Kau turun ke dunia demi aku yang berdosa. Dari takhta-Mu ya Tuhan,
Kau datang ke dunia, Kau tinggalkan semuanya Tuhan. Ku berterima kasih karena tangan kasih-Mu, Kau datang menyelamatkan. Kau Tuhan penyelamat, Kau benteng pelindungku, Tuhan yang selamatkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah untuk selama-lamanya. Kau yang beri perlindungan dan juga keselamatan. Kau ku puji, Kau ku sembah, Yesus penyelamatku. Dari situ yang mulia, kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Yang di rumah, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita percaya Dia dari surga datang ke dalam dunia menjadi Immanuel, untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menyembuhkan saya dan saudara, untuk menyelesaikan persoalan saya dan saudara. Amin. Datang, cari Dia, panggil Dia, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan itu enggak jauh-jauh, Tuhan itu ada dalam dirimu. Tuhan itu enggak jauh-jauh, Dia ada bersamamu. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita, Dia itu menyertai saya dan saudara. Jadi kalau punya persoalan, enggak usah pergi kemana-mana, dan masuk kamarmu dan berkata, Tuhan tolong saya, ini persoalanku Tuhan, berikan aku kelegaan. Dan Dia memberikan kelegaan kepada saudara. Dan mari kita memuji Dia. Selama tahun 2020 Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah sembuhkan kita. Tahun 2021 kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita bersyukur kepada-Nya. Amin. Amin. Dari surga yang mulia, Kau turun ke dunia demi aku yang berdosa. Dari takhta-Mu ya Tuhan, Kau datang ke dunia, Kau tinggalkan semuanya Tuhan. Ku berterima kasih karena tangan kasih-Mu, Kau datang menyelamatkan. Kau Tuhan penyelamat, Kau benteng pelindungku, Tuhan yang selamatkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah untuk selama-lamanya. Kau yang beri perlindungan dan juga keselamatan. Kau ku puji, Kau ku sembah, Yesus penyelamatku. Kau benteng pelindungku, Tuhan yang selamatkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah untuk selama-lamanya. Kau yang beri perlindungan juga keselamatan. Kau ku puji, Kau ku sembah, Yesus penyelamatku. Kau benteng pelindungku, Tuhan yang selamatkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah untuk selama-lamanya. Kau yang beri perlindungan dan juga keselamatan. Kau ku puji, Kau ku sembah, Yesus penyelamatku. Kau ku puji, Kau ku sembah, Kau ku puji, Kau ku sembah, Kau ku puji, Kau ku sembah, Yesus penyelamatku. Hari ini kalau saudara belum merasakan Tuhan, oh Tuhan kayaknya jauh dari kehidupan saudara, itu berarti saudara harus di tahun 2021 ini
ya Tuhan. Aku mau Engkau menyertaiku karena Engkau Immanuel. Lebih dekat dengan aku Tuhan dalam hidupku. Amin. Pagi hari ini mari sama-sama katakan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sudah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menjadi Immanuel. Dan di pagi hari ini aku mau Tuhan, Engkau menyertaiku, Engkau tinggal dalam diriku, Engkau menguasai aku. Di tahun 2021 ini aku tidak bisa melangkah karena aku manusia lemah. Aku perlu Engkau Tuhan, juru selamatku yang menyertaiku, yang tinggal dalam diriku, yang memberikan keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan dalam hidupku. Dan hari ini aku terima Engkau, Yesus, sebagai juru selamatku, sebagai Immanuel yang menyertaiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya tahun 2021 di mana aku berada sekarang ini, Engkau juga berada. Aku pergi kemanapun, Engkau juga pergi kemana saja. Aku percaya apa yang aku kerjakan tahun 2021, Engkau menyertai dan Engkau memberkati, memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan kepadaku dan pemulihan. Di pagi hari ini aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, aku terima keselamatan karena Engkau Allah yang menyelamatkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan. Terpuji dan nama. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah, kita katakan Engkau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Sepanjang 2021 yang ku ada bersama Engkau Tuhan yang selalu aku rindukan. Mari Tuhan jadi segalanya dalam hidupku, dan aku sembah. Haleluya. Dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Allah yang Haleluya.
menjadi Immanuel senantiasa dalam hidup kami, menyertai kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Engkau menyertaiku, Engkau menolongku, Engkau menjadi gembalaku yang menyegarkan hidupku, yang mencukupi segala keperluanku. Kau membaringkan aku di padang rumput yang hijau, menyegarkan aku dengan air yang tenang. Aku percaya melewati lembah maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta denganku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Di hadapan musuhku aku menikmati hidangan yang Kau sediakan bagiku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau segalanya di dalam kehidupan. Haleluya. Kaulah segala di dalam Bapa dan Raja kami yang menyediakan segala keperluan kami. Kami tidak takut karena Engkau memberi keselamatan. Kalau Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Engkau memberi kesembuhan, dan hari ini Engkau juga memberikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap jemaat yang hadir saat ini maupun yang mengikuti di rumah mereka masing-masing, terjadi kesembuhan dalam hidup mereka. Jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan dalam kehidupanmu, dipulihkan usahamu, dipulihkan pekerjaanmu, dipulihkan keuanganmu, dipulihkan rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan kehidupanmu. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi bertobat, dari yang berutang menjadi memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam kehidupanmu di 2021. Dan Tuhan menolong kehidupanmu dan memberkati engkau, serta memberikan keselamatan di dalam kehidupanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Pak Morris, mari maju ke depan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Haleluya. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia, Dia sudah mati di atas kayu salib, dan Dia memberikan dirinya, dan kita bersatu dengan tubuh dan darahnya. Dan ketika kita makan roti, kita minum anggur, kita berkata, Tuhan, Engkau menyertaiku, Engkau tinggal dalam diriku, aku bersama dengan Engkau. Dengan roti yang adalah tubuhmu, dengan anggur yang adalah darahmu, aku menyatu. Dan aku terima pertobatan, aku terima kemenangan, aku terima keselamatan, aku terima pemulihan, aku terima bebas dari hutang, aku terima kelepasan, aku terima pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi terima dengan iman untuk roti dan anggur. Ingat
Yesus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya percaya itu menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di depan kami ada roti dan anggur biasa saja buatan manusia. Tapi kami berdoa, mari berkati anggur dan roti ini menjadi berkat kepada setiap jemaat yang memegang roti dan anggur di rumah mereka masing-masing, memegang makanan atau minuman. Oh Tuhan, aku percaya itu hanya lambang saja, simbol saja, tetapi mari Engkau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, dan kami bersatu dengan Engkau. Kami terima kekuatan, keselamatan, kesembuhan, pemulihan daripada Engkau di pagi hari ini. Dan karena Engkau beserta dengan kami percaya Roh-Mu yang kudus menguduskan semuanya. Dan kami terima roti dan anggur ini, kami terima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Kita berdoa, Bapa, kami terima roti ini dan kami mau bersatu dengan tubuh-Mu. Mari Engkau jamah dan berkati ya Tuhan. Mari Engkau ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus. Kami mau bersatu dengan tubuh Tuhan kami. Dan dari selama-lamanya menjadi Immanuel yang menyertai kami. Demikian yang ada di gereja, di rumah masing-masing. Tuhan, mari Engkau jamah berkati, mari Engkau ubahkan, dan mari Engkau menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima roti ini karena Engkau menyertai dan telah memberkatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kami mengangkat cawan anggur bersama-sama. Tuhan, kami mengangkat cawan anggur ini di hadapan Engkau. Mari Engkau berkati Tuhan anggur ini, dan kuasa-Mu turun atas anggur ini, atas setiap minuman yang dipegang anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Turunlah berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan, menyelamatkan, dan menguduskan, menjauhkan kami dari meja operasi, dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik, sudah menyelamatkan kita. Terima kasih banyak ya Bapa. Engkau bersatu dengan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu turun atas hidup kami. Pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat daripada Tuhan kami alami mulai 2021 ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, firman yang sangat menguatkan bagi kita, bahwa kita harus menjadi berkat juga terhadap sesama. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat tampuk persembahan kita. Untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah, silakan lihat di deskripsi bawah, ada tertera nomor rekening yang ada. Mari kita angkat, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ya Bapak, Bapak kami ucap syukur, kami terima kasih Tuhan telah adakan kami pada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Sekarang kami ingin memberikan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Mungkin ini enggak sebesar apapun yang kami terima Tuhan, tapi yang ini dari hati kami Tuhan, seperti janda miskin Tuhan memberikan itu dari hatinya Tuhan. Kau enggak melihat nilainya sebesar apa, tapi Kau melihat hati kami. Ini yang kami percaya dan ini yang kami berikan Tuhan kepada kami. Serahkan ini dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan untuk saudara semua yang ada di gereja. Ampas persembahan bisa diberikan pada saat nanti pulang. Untuk ada yang di rumah, ada di deskripsi bawah. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan pulang ke pulang ke rumah masing-masing. Mari kita bawakan lagu doa ya.
karunia Tuhan, kami memiliki langkah yang pasti, langkah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami sudah melewati tahun 2020, tahun penuh tantangan, tapi tahun 2021 adalah tahun yang paling menantang. Tapi kami percaya jika Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Kami akan terus muncul lebih dari pemenang, karena Tuhan adalah pemenang dari segala-galanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami rindu berdoa bagi bangsa kami. Kami rindu memberkati bangsa kami melalui doa-doa kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan yang memimpin bangsa kami, maka kami tidak bisa melangkah, bahkan melangkah maju untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Tuhan berkatilah bangsa kami, mulai dari pemimpin, presiden kami, wakil presiden, para menteri, semua aparat pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang selalu baru setiap hari, sehingga ketika mereka beraktivitas ada kesehatan, kekuatan dari Tuhan, hikmat Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan kami, sehingga kami yang ada di dalamnya terus merasakan damai sejahtera, sukacita, ketentraman dan kesejahteraan di bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua gereja-gereja Tuhan yang sementara berjuang sehingga nama-Mu terus dipermuliakan hari-hari ini melawan pandemi yang ada. Kami percaya gereja Tuhan, umat Tuhan akan tetap kuat, bahkan semakin kuat, bahkan mulai dari kemuliaan sampai pada kemuliaan Tuhan akan semakin bercahaya, dan cahaya itu akan semakin terang, karena kami akan terus melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami di tahun 2021 ini, dan kami akan terus melihat perjalanan kami selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau akan terus memulihkan, memberkati, menyembuhkan gereja kami, keluarga kami, dan semua aspek kehidupan ekonomi kami selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya persekutuan kami lewat perjamuan kudus dengan Tuhan itu sudah membawa kami lebih hari lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, ada berkat yang baru yang akan kami bawa, baik kami di rumah kami, di lingkungan dan pekerjaan kami, dan semuanya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Adalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Kita semua yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan